I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang digunakan untuk mengatur pembagian air secara adil di lahan pertanian. Di Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Sistem ini masih dipertahankan dan dikelola secara gotong royong oleh para petani. Air dialirkan dari pegunungan melalui saluran alami yang mengikuti kontur sawah bertingkat. Subak juga mencerminkan filosofi Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Selain menjadi sumber pertanian, kawasan Subak Jatiluwih juga dikenal sebagai warisan budaya dunia dan tujuan wisata yang menampilkan keindahan alam serta kearifan lokal. Kayak ngukur ada ukurannya tertentu atau gimana, Pak? Oh, ini kan yang dari dulu memang ada gini, ada tinggi, ada rendah gitu. Ya, kayak tempatnya kayak rata, udah Ini kan saya lihat dari sejak lahir keadaan begini. Saya dulu kelahiran 70, saya sudah dalam keadaan begini. Oh, memang dari awal tuh Desa Jatiluwihnya ini tuh memang dikhusus untuk tanam tadi karena memang cuacanya atau apa namanya. Ya, karena suhunya dingin. Memang ini dari turun-temurun apa? Ini namanya padi Bali ini. Asli ini padi Bali ini. Yang tidak bisa diputus ini harus ini selamanya ini. Dari dulu sampai sekarang saya berusia 55 tahun sekarang ini dah yang paling enak nasinya begitulah. Dan ini dinamakan ada beras merah, ada beras putih. Padinya sama begini, tapi berasnya beda. Ada yang beras merah, ada yang beras putih. Coba kasih coba padinya ada beras merah coba. Ambil dikit. Dibuka gitu pasti beras merah, ada yang beras padi gitu. Ada yang beras putih gitu. Dua jenis padi kayak ini. Kalau padi rontok itu beda lagi, itu padi rontok kan beda setelah begitu diarit dari rontok. Kalau dari permukaan depannya itu apa yang ngebedain dia padi merah sama padi putih? Padi putih itu namanya kan padi rontok itu. Beda jelas itu renah. Oh, dia rendah. Renah dia, paling hanya Tinggi-tinggi hanya 40 cm itu. 40 cm sudah dia bisa keluar padi langsung. Bulir padinya juga ini lebih besar-besar, Pak ya? Ya ini kan butiran padinya kan langsung dipotong langsung. Ini langsung dipotong padinya dipakai diikat langsung. Akhirnya satu ikat itu beratnya 5 kg. Diikat ini kan banyak ikatan nanti ini dikasih dan dibawa dengan talinya itu dikasih dah. Yang memotong padinya itu berapa dia dapat itu gitu. Kalau sumber perairannya itu biasanya kan di sini kita mengkaji subaknya nih, Pak. Ya. Gimana ngairin apa tuh semua cara ini? kan di sana tuh ada kayak tempat irigasinya tuh, Ya Pak. irigasi itu pusat itu. Pusat Gimana irigasi. cara ngairinnya sampai ke sini nih, Pak nih? Ini kan Itu besar. kan ada namanya pembagian namanya ulun cari. Setiap ulun cari ada namanya pura. Kalau semua ulun cari di Jakarta satu namanya ulun siwi begitu. Ini kan ada puranya masing-masing ini kan. Iya. Ulun carinya. Itu kan di sana pembagian ini juga di atas ini kan ada. Nah, itu lah pembagian untuk menggabungkan ini bahwa hak saya. Ada ulun carinya satu, akhirnya sana ada mengalir langsung gitu. Berapa dapatnya berapa 5 cm, 10 cm dialirkan khusus mereka sampai ujung itu. Di selatan lagi ada begitu sampai ujung gitu namanya ulun cari. Ulun cari. Ya puranya itu bisa nama ulun cari. Berarti setiap perairan tuh ada puranya buat Ya pembatasnya jelas, gitu, Pak jelas. ya. Namanya ulun cari itu. Semua bersih itu kan ada juga. Itu lagi di bawah itu ada ulun cari namanya. Ini memang awal itu udah dibimbing jadi wisata atau gimana? Oh, baru ini wisata ini. Dari tahun berapa, Pak? Saya mulainya itu tahun 2015 itu. Baru dimulai ini. Sebelum itu kan ada sepi aja. Lagi pula di sini kan ada namanya air terjun, itu air terjun terkenal juga. Di mana air terjun, Pak? Di sana namanya daerah kami itu di daerah Unsari Mengkayu di sana. Ini kan daerahnya Jatiluwih kalau saya ini. Ini namanya Subak Perdamaian. Subak Perdamaian. Ya Perdamaian. Ini dia subaknya dia. Sampai ujung sebab berbatasan dengan desa selatan. Ujung utaranya Subak Desa namanya ini. Ini Subak Perdamaian yang kayak masuk ini. Ini yang Kalau ini dah beras hitamnya. apa bedanya, Ibu? Injinnya. Oh, injinnya ini kalau dibuat tape ini sangat lembut. Kalau injin kerutuk itu keras. Yang mana injin kerutuk? Enggak ada.
Oh, ini beras merahnya ya? Oh ya, itu Sama udah beras ini? merah. Ya, Tapi kok sama. beda? Oh, sama. Itu langsung bisa dimasak. Kalau ini untuk nyampur. Oh gitu. Oh Ya. iya. Kayak ini nih ya. Ya. Ini dicampur beras Ya, hitam, itu beras udah merah. itu udah mencampur. Oh gitu. Kalau ini juga bisa disangrai untuk buat teh. Oh iya, biasanya di sana ada teh jahe. Ya, mesin jahe. Kalau ini bisa langsung dimasak. Oh gitu. Tanpa harus campur karena dia 2 kali. Disulit tuh. Ya. 2 Kalau kali. ini sekali aja. Itu sekali aja. Adapun material infrastruktur Subak yaitu batu, tanah, bambu, dan kayu kelapa. Selanjutnya material pertanian organik yaitu ada bibit padi lokal, pupuk organik, dan juga pestisida alami. Berikutnya alat tradisional pertanian yang digunakan yaitu ada tajak, arit, garu, timbangan, dan juga sekop. Berikutnya ada ulun cari, yang dimana ulun cari ini menjadi tempat batas mengairi air di sawah. Baik, pada gambar di sini terdapat kincir air, saluran irigasi air, dan juga petani yang sedang menggunakan traktor tangan, petani yang sedang menanam padi, dan juga petani yang sedang memanen padi. Adapun kaitannya dengan etnomatematika adalah yang pertama yaitu proporsionalitas, yang artinya pembagian air dan hasil panen berdasarkan luas lahan. Lalu geometri, yaitu terasering mengikuti kontur lereng yang memperhitungkan bentuk bidang dan kemiringan. Selanjutnya aritmetika dan kalender Bali. Perhitungan waktu tanam atau panen berdasarkan kalender Saka dan sistem giliran air atau basan. Berikutnya ada statistika tradisional, yang dimana estimasi hasil panen dari tahun ke tahun. Berikutnya kaitan dengan etnofisika, yaitu mekanika fluida, yang dimana aliran air dari gunung ke sawah menggunakan gravitasi. Lalu energi potensial dan kinetik, pemanfaatan beda ketinggian sumber air. Lalu tekanan hidrostatis dan debit air, yang diatur melalui timbangan dan pintu air. Adapun kaitannya dengan etnobiologi, yaitu ekosistem sawah yang dimana tanam serempak untuk pengendalian hama alami. Berikutnya keanekaragaman hayati, kehadiran organisme seperti katak dan ikan kecil dapat membantu menjaga keseimbangan. Lalu rotasi tanaman dan simbiosis mikroba, yaitu untuk menjaga kesuburan dan juga kesehatan tanah. Selanjutnya kaitan dengan etnokimia, yaitu fermentasi pada pupuk organik, yang dimana proses biokimia dapat menghasilkan unsur hara yaitu N, P, dan juga K. Netralisasi pH tanah, yaitu menggunakan abu dapur dan air rendaman jerami. Berikutnya daur ulang materi, jerami dikembalikan ke tanah sebagai kompos. Berikutnya kaitannya dengan etnoastronomi, yang dimana kalender Saka Bali. Di sini dapat menentukan waktu tanam atau panen berdasarkan fase bulan dan pergerakan bintang. Lalu ada astrometeorologi, yaitu mengamati arah angin dan bayangan matahari sebagai petunjuk musim.